Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Komara Putri Indiasari, NIM 122111311. Di sini saya akan mengerjakan tugas applikom statistik. Eh, yang pertama ini ada tugas latihan 2 mengenai pengolahan dan penyajian data. Jadi di sini ada 3 soal. Nah, di sini saya sudah mengerjakan. Kita bahas di sini. Oke, yang pertama itu sebutkan tujuan dari pengolahan data. Jadi, pengolahan data adalah suatu proses untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Lalu, tujuan utama dari pengolahan data adalah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Selain itu, pengolahan data juga bertujuan untuk mempermudah pengambilan keputusan, menyediakan data yang akurat dan valid, mengurangi biaya dan waktu, serta membuat data lebih mudah dikelola dan diolah kembali. Itu jawaban nomor 1. Selanjutnya di nomor 2 ini pertanyaannya mengapa penyajian data diperlukan? Jelaskan menurut pendapatmu. Penyajian data diperlukan untuk menampilkan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami melalui tabel, grafik atau diagram atau bentuk lainnya untuk menunjukkan hubungan, perbandingan, pola kecenderungan maupun pencilan dalam data tanpa ada penyajian yang tepat. Maka seorang peneliti akan kesulitan untuk menganalisis hasil akhir penelitian. Lalu di sini tuh pertanyaannya kita disuruh mencari contoh-contoh tabel pada beberapa grafik ya. Yang pertama ini tabel frekuensi. Jadi ini gambaran atau contoh dari tabel frekuensi. Selanjutnya di sini ada tabel klasifikasi. Ini ada contohnya ya, tabel klasifikasi seperti ini. Selanjutnya yang C ada tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi ini ada contoh dari tabel kontingensi seperti ini. Lalu tabel korelasi. Di sini ada contoh tabel korelasi sederhana. Selanjutnya ini ada grafik histogram atau grafik batang. Nah, ini contoh gambarannya, grafik batang. Terus ini grafik lingkaran. Ini juga seperti ini grafik lingkarannya. Selanjutnya itu ada grafik garis. Nah, ini seperti ini. Oke, latihan soal kedua mengenai penyajian dan pengolahan data sudah selesai. Selanjutnya kita ke soal input data SPSS. Nah, di sini itu ada eh, data yang harus kita sajikan ke dalam SPSS. Ini ada data tabel mahasiswa. Lalu di sini ada lima, lima perintah untuk mencari lima perintah tersebut. Oke, yang pertama itu untuk mengerjakannya kita ke variabel view. Nah, kita input ya di sini di SPSS-nya. Jadi kan di sini yang pertama ada NIM, selanjutnya ada nama, lalu ada alamat, ada tempat lahir, lalu ada usia, dan ada agama. Nah, sudah ini kita isi numerik ya.
Ya, di sini kita isi numerik. Selanjutnya, width-nya ini ada 15. Kita isi 15. Kita isi 15 aja. Desimalnya kita isi 0. Lalu di sini labelnya kita isi nomor induk mahasiswa. Selanjutnya di sini kita kosongin, missingnya juga kita kosongin. Lalu columns-nya kita isi 15 juga. Lalu di ini isi lab. Ini kita isi scale. Lalu kita lanjut ke nomor 2, yaitu di nama. Nama ini kita isi string. Dengan 25. Kita klik OK. Nah, desimalnya 0. Labelnya ini kita isi nama mahasiswa. Ini kita kosongi, missingnya kita kosongi. Columns-nya ini tadi 25 juga. 5. Lalu yang kedua ini kita isi left. Nah, di sini kita isi nominal. Lalu kita lanjut isi nomor 3 sampai nomor 6 ya. Kita pause dulu, kita isi terlebih dahulu. Oke. Kita pause. Jadi kita lanjutkan. Tadi kan ini udah di input di variabel view. Selanjutnya kita ke data view. Nah, di sini kan udah tertera nih NIM, nama, alamat, tempat lahir, usia, agama. Lalu kita copy data ini nih. Data ini ke dalam data view. Nah, ini NIM-nya kita copy. Loh, hmm, udah, selanjutnya kita namanya copy juga. Hmm, ini kita copy. Selanjutnya alamatnya. Setelah itu tempat lahir. Setelah itu usia ya. Bentar.
Ini usianya juga kita copy. Selanjutnya agamanya juga kita copy. Nah, ini kan udah sesuai. Terus kita ke perintahnya. Di yang A ini tentukanlah min, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang simpangan baku, varians, koefisien, kurtosisnya, koefisien untuk variabel usia mahasiswa di kampus. Caranya kita analisis, lalu kita deskriptif statistik, lalu deskriptif. Nah, di sini kan pertanyaannya kan usia mahasiswa ya. Jadi kita klik usianya di sini. Selanjutnya kita ke option. Terus karena tadi kan pertanyaannya semuanya, jadi ini kita centang semuanya ya. Nah, ini udah, lalu kita counting. Nah, ini. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini udah kelihatan ya. Tadi kan pertanyaan kan usia usia mahasiswanya. Jadi range statistiknya ada 7, minimum statistiknya ada 38, maksimum statistiknya ada 45, sum statistiknya ada 793, min statistiknya ada 39,65, dan standar errornya ada 0,372, standard deviation-nya ada 1,663, varian statistiknya ada 2766, skewness apa sih ini? Nah, ini yang di statistik ini ada 2,225 dan standar errornya ada 0,512. Lalu kurtosis statistiknya ada 5613 dan standar errornya ada 0,992. Nah, ini kan udah. Selanjutnya kita lihat ke ini. Buat grafik batang untuk presentasi mahasiswa berdasarkan umur. Berarti kita ke analisis, lalu deskriptif statistik, terus deskriptif ini ya. Sorry, grafik batang ya. Maaf teman-teman. Kita ke grafik batang, berarti ke grafiknya, lalu ke bar. Nah, ini kan simple, ini udah sesuai, define. Lalu pertanyaannya tadi presentasi berdasarkan umur, berarti usia. Kita klik usia, kita klik dia di kategori ini, lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan grafik batangnya yang usia 38. Ada 3, 39 ada 9, 40 ada 6, 43 ada 1, 45 juga ada 1. Ini merupakan gambaran dari grafik batangnya. Selanjutnya, kita buat grafik batang untuk presentasi mahasiswa berdasarkan agamanya. Kita grafik batang lagi, berarti ke grafik, ke bar, simple, sama. Selanjutnya ini kita ganti dulu ke agama. Nah, ini agama mahasiswa. Selanjutnya kita klik OK. Ini merupakan grafik batang berdasarkan agama. Yang Islam itu ada 16. Kristen tuh seperti ini ya. Dan Katolik. Jadi yang paling banyak tuh di sini Islam dan yang paling dikit beragama Katolik. Lalu selanjutnya buat grafik lingkaran menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan alamat. Berarti ke grafik, terus ke lingkaran pie. Nah, ini kita yang pertama aja. Selanjutnya itu kan
Pertanyaannya, rata-rata usia mahasiswa berdasarkan alamat. Nih, kita sum ya, sum of variabel. Usia mahasiswa ini kita taruh ke variabelnya, lalu alamat. Di sini itu ada alamat. Nah, seperti ini. Lalu kita klik OK. Wah, ini. Ini merupakan grafik lingkaran berdasarkan alamatnya. Karena ini alamatnya macam-macam ya. Jadi seperti ini. Nih. Selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir. Grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan agamanya. Berarti grafik garis ya. Kita ke line. Ini kita define. Terus habis itu tadi di pertanyaannya rata-rata usia mahasiswa berdasarkan agamanya. Berarti other statistik. Ini kita min usia mahasiswa ya. Ini taruh variabel, sedangkan kategorinya itu agama. Nah, nih. Selanjutnya kita lihat. Ini merupakan grafik garisnya. Nih ya. Dia di ini di Islam, lalu ke Kristen dan ke Katolik. Ah, itu cukup itu saja dari sebentar. Cukup itu saja dari saya. Pekerjaan saya sudah selesai. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.